wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas proyek pendidikan saya yang berjudul dari kebutuhan menuju gengsi, potret gaya hidup konsumtif mahasiswa baru Universitas Negeri Padang dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. Yang dimana saya sendiri, Aditya Evan Nugraha, dan rekan saya, Fatia Nabila. kami di sini akan mewawancarai mahasiswa baru yang ada di Universitas Negeri Padang ini dengan saudari. Saya Rifka Hayatul Husna dari Prodi Pendidikan Vokasional Desain Fashion yang merupakan mahasiswa baru tahun 2025 di Universitas Negeri Padang. Apakah mengikuti tren fashion itu penting bagi saudari sebagai siswa baru jurusan desain fashion? Menurut kita itu penting Kak, karena kan apalagi kita dari jurusan desain fashion yang banyak tentang aspek fashion, jadi kebutuhan tentang tren ataupun yang viral itu lebih butuh untuk perkembangan gaya. Tapi kalau pentingnya itu juga relatif, kalau misalkan kita butuh itu kita beli, kalau enggak ya enggak. Tapi enggak semuanya itu bisa baru, bisa juga kita trendkan. Dan yang penting itu kita tahu tren dan juga bisa men-stylishnya ke arah fashionable. Baik. Apakah tekanan dari lingkungan jurusan seperti tuntutan untuk terlihat stylish mempengaruhi keputusan saudari untuk mengikuti trennya? Tuntutan dari lingkungan kayaknya bisa jadi karena teman-teman Ika tuh lebih stylish ataupun banyak tuh yang fashionable kan, jadi bisa. Baik. Menurut saudari, apakah mengikuti tren lebih didasari pada kebutuhan pengembangan kemampuan desain atau lebih kepada kepencitraan? Kalau lebih ke pencitraan, menurut Ika enggak, soalnya kalau kan perkembangan yang tadi itu tentang kebutuhan pengembangan kemampuan desain. Nah, Ika kalau mengikuti tren itu lebih pada kebutuhan perkembangan desain, karena setiap mendesain itu kan kita perlu ada yang baru, sesuatu yang baru yang lebih inovatif. Jadi Ika lebih kepada kemampuan pengembangan. Baik. Bila saudari, apakah saudari sering mengalami kesulitan keuangan karena pengeluaran tidak Jujur kadang iya Bang, karena kan sebagai perempuan juga yang melihat barang-barang lucu kadang suka gila juga untuk membeli, padahal itu nggak dibutuhkan gitu. Jadi iya. Dan apakah saudari pernah merasa dan mengalami adanya dorongan emosional saat membeli sesuatu yang tidak dipakai? Nah, contohnya yang tadi beli barang-barang lucu itu. Jadi kalau padahal kita lihat nih barang itu lucu, kan itu sebuah dorongan untuk kita belilah, padahal itu nggak dibutuhkan, padahal Menurut saudari, apakah mahasiswa perlu belajar cara konsumsi yang bijak? menurut Ika itu perlu banget Kak, karena kita sebagai mahasiswa, termasuk Ika, kakak juga dan abang teman-teman yang lain juga mahasiswa, itu perlu banget terhadap edukasi tersebut. Nah, lewat edukasi konsumsi yang bijak itu dapat membantu kita dalam membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan, sehingga kita tidak terpengaruh tuh gaya yang hedonisme. Menurut saudari, faktor apa yang paling mempengaruhi gaya hidup konsumtif mahasiswa baru di kampus? Menurut Ika itu yang paling berpengaruh palingan itu pertemanan dan juga media sosial. Seperti contoh kecilnya itu teman kita nih ngikutin tren, otomatis kita juga termasuk dong ngikutin tren tersebut. Dan dari media sosial juga dengan diberikannya kita konten dalam sehari-hari dengan reels IG, TikTok juga tuh ada spill skincare, fashion juga OOTD, dan itu pun kalau untuk membelinya juga gampang. Jadi kita itu mudah untuk membeli barang yang tidak sesuai kebutuhan karena aksesnya itu mudah. Dan jadi, menurut bagaimana saudari melihat tren promo atau bahkan iklan digital dalam memicu pembelian barang yang tidak memiliki kebutuhan? Kalau misalkan contohnya itu barangnya itu sekarang lagi viral ataupun lagi trending dan ditambah lagi ada promo, pasti kita itu otomatis tertarik dong.